Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di bulan puasa, di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ya, mudah-mudahan puasa di tahun ini lebih baik lagi dibandingkan tahun kemarin. Sahabat Alami Channel, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu. Ya, beliau adalah dokter sekaligus pembina Yayasan Robito. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Haji Encep Sugiana M.Hakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, alhamdulillah di sini ada beberapa pertanyaan dok ya dari orang tua murid. Nah, mudah-mudahan ini jadi wasilah kita bersilaturahim dengan orang tua murid. Baik, dok, yang pertanyaan pertama terkait dengan kesehatan. Apakah dampak anak sering mengkonsumsi makanan kemasan atau frozen food dan anak susah makan sayur dan buah, dok? Iya. Jadi memang tren anak-anak sekarang itu ya lebih senang makanan-makanan jajanan ya. Yang rata-rata ya makan itu adalah makanan kemasan gitu. Nah, rata-rata pada makanan-makanan yang sudah dikemas seperti itu tidak murni bahannya adalah makanan tersebut. Biasanya dicampur oleh beberapa jenis seperti misalnya bahan pengawet, kemudian ada bahan pewarna, kemudian juga ada bahan yang bisa menambah rasa gitu, ataupun juga mungkin ada pemanis tambahan gitu ya pada makanan-makanan tersebut. Yang rata-rata bahan-bahan tambahan tersebut punya efek begitu ya terhadap kesehatan gitu. Nah, oleh karena itulah sebaiknya anak tidak dibiasakan untuk memakan makanan atau minuman kemasan seperti yang tadi, seperti itu gitu. Betul. Karena akan punya efek terhadap kesehatan. Contoh misalnya pada makanan ciki misalnya, seperti makan-makan gitulah ya, yang itu biasanya ya supaya rasanya lebih enak gitu, ini ditambah dengan mecin atau MSG ya. Ya, ini memang makanan bisa lebih enak gitu ya, lebih lezat begitu, tapi biasanya kadar natriumnya itu tinggi gitu ya pada makanan-makanan tersebut gitu. Sehingga ini akan berdampak terhadap kesehatan anak gitu ya. Bahkan beberapa penelitian konon katanya MSG ini juga kalau terlalu banyak dan sering dikonsumsi itu bisa menjadi pemicu adanya kanker dalam tubuh kita. Oleh karena itulah makanya harus berhati-hati ya. Dan karena kadar natriumnya yang tinggi itu ya biasanya bisa menyebabkan hipertensi ya pada anak gitu ya. Nah, ini yang mungkin juga perlu diwaspadai seperti itu. Nah, sekarang juga dok, fenomena anak tuh susah untuk makan buah dan sayur, dok. Nah, itulah karena mungkin sudah keenakan ya dengan makanan-makanan yang seperti itu, dan itu makanan-makanan itu merangsang, sehingga makanan-makanan yang sifatnya alami itu ya kurang disukai ya. Termasuk juga di dalamnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Memang ketika ada anak yang kurang suka dengan makanan yang seperti tadi ya sayuran dan buah-buahan, ya memang perlu dikemas sedemikian rupa biar menarik begitu ya. Betul. Misalnya dibuat bentuk yang sedemikian rupa menarik gitu ya. Kemudian warnanya juga ya, kan rata-rata kan buah kan berwarna-warni ya. Betul. Itu dibuat agar warna-warnanya juga menarik anak sehingga anak mau meminum atau memakan buah-buahan atau sayuran tersebut gitu. Ya, jadi sebagai orang tua tuh kita harus bagaimana caranya supaya buah dan sayur itu bisa dikonsumsi anak, dok ya. Betul. Ya, karena itu kan menjadi sumber gizi yang memang sangat dibutuhkan ya. Kan gizi kita ini apalagi di masa anak-anak itu ya usia pertumbuhan harus seimbang begitu tuh. Jangan berlebih dalam satu sisi, kurang di sisi yang lain gitu ya. Perlu cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup lemaknya, cukup vitaminnya, cukup mineralnya gitu ya. Dan itu kan harus benar-benar diperhatikan jenis makanan yang diberikan pada anak seperti itu. Iya, dok. Ya, baik dok, ini ada satu lagi dok dari orang tua murid juga.
bagaimana dok menjaga kondisi tubuh ketika menjelang haid itu suka drop ya? Nah, terutama di bulan Ramadan. Nah, gimana dok? Ya, jadi ketika seorang wanita ya, seorang ibu ya kena haid, ya apa lagi masa haid, itu memang ada kondisi yang normal begitu ya. Tapi juga dalam keadaan tertentu haidnya tidak normal gitu ya. Bisa lama waktunya gitu ya. Bisa banyak darahnya gitu ya. Bisa juga sakit ketika haid gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan dysmenorrhea, yaitu rasa sakit ketika sedang haid gitu. Kemudian juga ada polymenorrhea, ya itu berarti lama waktu haidnya gitu ya. Yang biasanya mungkin 1 pekan sudah beres, ini bisa lebih dari 2 pekan begitu ya. Nah, kondisi-kondisi yang tidak normal tersebut membuat kondisi umumnya jadi ngedrop gitu ya. Nah, apalagi dalam keadaan sedang saum gitu ya. Memang kalau orang atau seorang ibu atau seorang wanita yang sedang haid kan tidak boleh saum ya, atau dia tidak akan saum gitu ya. Tetapi kalau sudah melewati batas sebagaimana diatur dalam tatanan nilai syariat ya, dalam fikih ibadah itu nanti mungkin bisa diperjelas oleh tim yang membahas tentang fikih ibadah. Itu kan kita boleh ya, misalnya saum, kemudian setelah itu mandi lagi, kemudian saum mandi lagi kayak gitu. Tetapi kan mungkin perdarahannya masih tetap terjadi gitu, sehingga kondisinya bisa menurun begitu. Nah, kalau tetap kita ingin, walaupun memang dalam Al-Quran kan ketika orang sedang sakit ya boleh kan tidak saum gitu ya, dan diganti di hari yang lain, atau kalau memang hari yang lain tidak bisa dilakukan ya dengan fidyah kan gitu. Tetapi kalau ingin juga melaksanakan saum karena memang saum Ramadan itu begitu banyak keutamaannya, ya kita harus memang tetap menjaga kebutuhan kalori dan gizi kita gitu. Nah, makanya diupayakan ketika berbuka maupun juga sahur itu harus mengkonsumsi makanan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi dan kalori yang dibutuhkan.